sekalian, di sini kita sebelumnya sudah mempelajari cara install Photoshop, cara membuka gambar, cara zoom in, zoom out, memunculkan penggaris. Kemudian juga kita sudah belajar caranya untuk bisa menyimpan anyaman-anyaman dasar di Photoshop. Nah, kali ini saya akan mengajarkan ke Bapak Ibu ya bagaimana caranya mengubah gambar yang Bapak Ibu sudah cari di internet menjadi sebuah anyaman Jacquard ya. Nah, tapi sebelumnya mungkin Bapak Ibu masih bingung dan heran begitu ya, atau masih bertanya-tanya kemana arah dari ujungnya ya, atau hasil akhirnya. Nah, ini saya akan perlihatkan sekilas Bapak Ibu untuk memberitahu Bapak Ibu saja tentang hasil akhir dari karya Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti Bapak Ibu sebetulnya akan menghasilkan sebuah gambar desain Jacquard ya. Nah, ini contohnya gambar desain Jacquard ya. Jadi di sini kalau Bapak Ibu lihat ya, ini seperti gambar titik-titik gitu ya. Nah, ini sebetulnya kalau kita zoom Bapak Ibu ya, ini pakai toolsnya sama ya, zoom di sebelah kiri sini ya, zoom tool. Kemudian klik zoom in kalau mau memperbesar. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat, nah sebetulnya di sini dia adalah desain anyaman ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini Anda sekalian bisa lihat bahwasannya di sini adalah anyaman ya. Anyaman yang berbentuk gambar. Nah, ini ya seperti ini. Dia anyaman yang berbentuk gambar Bapak Ibu. Nah, sehingga sebetulnya kita pada akhirnya itu akan membuat gambar seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi anyaman yang berbentuk gambar. Apa sih maksudnya anyaman yang berbentuk gambar? Nah, ini contohnya, ini adalah desain kaung ya Bapak Ibu ya, desain kaung. Nah, ini gambar asalnya seperti apa ya. Ini saya kasih lihat sebagai contoh saja. Gambar asalnya itu seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini gambar dari internet yang saya download. Ini adalah gambar batik kawung. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu akan mengerjakan desain tersebut berdasarkan gambar yang Bapak Ibu sudah download. Nah, jadi gambar di sini itu sebetulnya terdiri dari warna ya. Untuk kelopaknya ini warna putih dan bagian latarnya ini warna merah. Nah, pada akhirnya di anyaman Jacquard itu kita mengganti warna-warna ini menjadi anyaman yang berbeda, sehingga pada saat ditenun ya, itu akan dihasilkan sebuah efek pola ya. Nah, ini seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini, seolah-olah dia membentuk sebuah pola ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kalau kita zoom in lagi, nah ini bagian kelopaknya ini ya Bapak Ibu. Bagian kelopaknya ini dia terbentuk dari anyaman satin ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini adalah anyaman satin. Nah, untuk anyaman dasarnya yang tadi warna merah ya, yang tadi warna merah ini itu diisi dengan anyaman rib ya, 2/2. Ini kalau kita zoom lagi, nah ini sebetulnya dia terdiri dari anyaman rib 2/2. Nah, ini diulang ya untuk selebar kain Bapak Ibu ya. Jadi ini diulang untuk selebar kain Bapak Ibu. Nah, ini di sini ya Bapak Ibu bisa lihat bahwasannya di sini dia selebar kain ya. Nah, itu isinya anyaman semua ya. Jadi seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwasannya ke arah horizontal ya, ke arah pinggir, itu dalam desain anyaman menentukan cara jalannya benang lusi ya. Jadi di sini ke arah horizontal ini ya menggambarkan lusi di sepanjang mesin tenun Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, ini totalnya
sampai ada di 2500 atau 2600-an hook ya, atau lucy di sini. Nah, ini adalah gambaran saja bahwasannya hasil akhir Bapak Ibu itu Bapak Ibu akan membuat gambar desain seperti ini. Tentu saya tidak akan langsung meminta Bapak Ibu untuk membentuk seperti ini. Kita akan step by step ya Bapak Ibu, bagaimana caranya membentuk gambar digital yang Bapak Ibu sudah dapat dari internet dengan anyaman tekstil yang sudah kita ajarkan ke Photoshop. Baik Bapak Ibu, di sini kita beralih ke gambar yang sudah di-download ya. Saya berikan contoh, ini saya punya desain gambar batik kawung ya Bapak Ibu. Di sini batik kawung yang dia masih terdiri dari sebuah kelopak dan latar ya. Ini ada latarnya dan ada kelopaknya, masih berupa warna. Nah, sayangnya di mesin Jacquard itu dia tidak bisa menghasilkan warna karena kita bukan nyablon ya, bukan ngeprint, tapi kita menenun. Jadi kita harus menerjemahkan ini menjadi bahasa tenunan ya, atau bahasa kalau nggak naik ya turun gitu ya lusinya. Nah, caranya ini kita bisa edit ya gambar ini. Caranya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa klik di sebelah sini ya. Ini ada icon yang keempat dari atas ya Bapak Ibu. Tulisannya Quick Selection Tool ya. Ini Bapak Ibu klik kanan ya. Klik kanan, kemudian klik Magic Wand Tool ya Bapak Ibu ya. Klik Magic Wand Tool. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa pilih area yang ingin diganti dengan anyaman Bapak Ibu ya. Semisal di sini kita punya punya area ya, saya contohkan untuk bagian latar sebelah sini ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini latar sebelah sini kalau kita klik, nah dia langsung terpilih area yang bagian latarnya saja. Ini kita zoom ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat di sini jadi ada garis yang berjalan ya Bapak Ibu ya. Dia langsung memilih area yang serupa dengan dia warnanya ya. Dia langsung memilih area yang serupa warnanya dengan dia ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung mengganti area yang langsung terselect ini ya dengan cara klik edit ya. Kemudian klik fill ya. Jadi setelah diselect dulu ya dengan Magic Wand Tool, kemudian diklik fill ya. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa klik pattern. Nah, misalkan area yang warna merah ini mau saya ganti dengan anyaman rib 2/2 ya. Saya tinggal pilih 2/2 di sini. Nah, kemudian saya klik OK. Nah, jadi deh satu gambar ini ya, itu semuanya menjadi anyaman rib 2/2. Ini kalau kita jauhin ya, nah ini langsung terganti semuanya ya. Nah, ini langsung keganti semuanya kayak gitu. Nah, ini kalau kita mau lihat apakah betul terisi rib 2/2, nah ini Bapak Ibu bisa zoom in ya. Nah, ini bisa di zoom in. Nah, tuh ini kita bisa lihat ya, detail sekali. Dia sudah terbentuk anyaman 2/2 ya Bapak Ibu ya. Anyaman 2/2. Nah, kemudian bagian yang tengahnya ya, yang bagian kelopaknya gimana Pak? Sama ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik lagi bagian Quick Selection Tool ya. Ini ya, yang keempat. Ini kalau misalkan diklik kanan, ini posisinya harus ada di Magic Wand Tool ya. Jadi kayak tongkat sihir nih. Baru dipilih bagian yang kelopak. Yang mau diganti apa nih? Yang bagian kelopak misalkan. Klik tuh yang bagian kelopaknya Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu setelah ini terpilih ya yang bagian kelopaknya ini,
Bapak Ibu bisa langsung klik image, klik edit ya, terus di fill lagi. Di-fill-kan dengan apa? Tentu dengan anyaman yang berbeda. Karena latarnya udah pakai RIP 2/2. Nah, misalkan bagian tengahnya ini saya mau pakai yang berbeda ya, supaya biar kelihatan jelas. Misalkan bagian latar ini RIP 2/2. Nah, saya pengen bagian kelopak ini lebih banyak pakannya biar dia terlihat bedanya, karena pakannya itu biasanya warnanya beda dengan Lucy ya. Sekarang saya pakai satin ya. Di sini satin 5 gun yang sudah saya simpan ya. Saya tinggal klik OK. Nah, ini langsung terganti ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, ini bisa kita zoom out lagi ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita lihat ya. Nah, jadi nanti pekerjaan tersebut Bapak Ibu ulang ya, sampai seluruh gambar ini itu terganti oleh anyaman. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya contohkan Bapak Ibu. Ini saya akan ganti ya seluruh bagian ini. Nah, ini kalau mau ganti sekalian gitu, Bapak Ibu bisa diklik. Nah, misalkan ini mau sama nih diganti dengan yang sebelahnya, Bapak Ibu klik shift sambil ditekan lagi. Nah, dia jadi memilih dua-duanya ya. Ini sambil tekan shift. Nah, itu ya, jadi kepilih ya. Tuh, kepilih. Nah, ini dipilih untuk semua area ya Bapak Ibu ya. Pilih untuk semua area Bapak Ibu. Di sini bisa kita pilih. Nah, kayak gini ya. Nah, ini dia dipilih seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kan sudah terpilih semua ya, dipilihin bagian kelopak-kelopaknya ya. Kemudian Bapak Ibu klik edit lagi ya, terus klik fill ya. Terus ini saya mau kasih anyaman satin ya, seperti yang semula yang tadi ada di atas. Saya tinggal klik OK. Nah, semuanya langsung berubah menjadi anyaman satin ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa pakai lagi zoom tool ya, kita zoom Bapak Ibu. Nah, ini tuh, ini udah semua udah ganti ya, semuanya udah ganti jadi anyaman satin Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa notice ya, ada beberapa area yang dia tidak terganti ya di sini Bapak Ibu. Kayak misalkan ini ya, ada area yang tidak terganti. Nah, itu gimana Pak Andrian? Nah, itu caranya Bapak Ibu bisa klik lagi. Ini ya yang keempat tadi ya, buat pemilihan area Magic Wand Tool, diklik ya sampai tongkat sihirnya aktif. Terus ini bisa diklik area yang belum terubah ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, ini dipilih sampai seluruh areanya itu terpilih ya. Nah, ini juga kadang Bapak Ibu bisa pakai trik seperti ini. Misalkan ini sama-sama merah, pengen kedetek semuanya ya sampai ke sini. Nah, ini Bapak Ibu bisa klik toleransinya. Nah, misalkan ini toleransinya 32%. Kalau Bapak Ibu bikin dia jadi 60% begitu ya. Nah, maka dia akan memilih area yang kemiripannya lebih toleran ya. Nah, ini dia jadi milihnya lebih luas. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu toleransinya cuman 20, tentu di sini ada perbedaan warna sedikit saja udah langsung terdetek ya. Nah, dia nggak mau ambil semua area. Nah, ini berguna nanti kalau Bapak Ibu pengen memilih warna-warna yang warnanya samar ya, perbedaannya hanya sedikit. Nah, itu bisa ditoleransinya dikecilkan. Kalau misalkan pengen dipilih semuanya, Bapak Ibu bisa dibesarkan toleransinya supaya kepilihnya nggak cuman sekecil ini, tapi bisa langsung
semuanya kayak gini ya. Nah, ini seperti hal yang sebelumnya. Di sini dia diisi dengan anyaman rib ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan bagian latar dari gambar tersebut ya. Sebelumnya kan sudah kita isi anyaman rib. Nah, ini kita tinggal klik lagi edit, kita fill, kita pilih lagi anyaman rib Bapak Ibu ya. Nah, dia langsung terisi oleh anyaman rib Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus cek nanti pada akhirnya ya, seluruh gambar kita ini harus menjadi anyaman begitu ya. Nah, ini juga masih ada beberapa area ya yang dia belum sempurna. Itu bisa dilakukan dengan hal yang sama Bapak Ibu. Begitu ya. Nah, kemudian mungkin akan ada pertanyaan, Pak Andrian, bagaimana nih kalau misalkan ada area-area ya yang dia kecil seperti ini areanya ya. Misalkan nih kayak ini kan tanda silang ya Bapak Ibu ya, tanda silang. Nah, untuk area-area yang sifatnya seperti garis, seperti kecil gitu ya areanya, seperti ini ya, bagian titik tengah bunga ini ya, titik kelopak tengah ini, itu kan kecil areanya. Itu Bapak Ibu boleh tidak diisi anyaman ya. Jadi nanti bagian yang dibiarkan berwarna putih ya, itu akan menimbulkan efek pakan ya. Jadi dia pakannya akan naik di sini ya. Tidak akan tidak akan menghasilkan anyaman ya. Atau bisa juga diwarna hitamkan semuanya. Nah, kalau semuanya diwarna hitamkan, itu nanti dia jadi efek Lucy di sini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu harus jeli. Nanti kalau misalkan area ini terlalu besar, nanti akan menimbulkan overfloating ya. Jadi hanya area-area kecil aja yang boleh dibiarkan warna putih atau warna hitam. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini karena di gambar ini cuman boleh ada warna hitam dan putih. Di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwasannya di sini masih ada yang berwarna selain putih atau hitam ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik lagi one tool ini ya Bapak Ibu. Terus nanti diklik area yang belum berwarna putih atau hitam. Nah, misalkan ini ya, kita pilih. Nah, ini bisa kita ubah menjadi warna hitam atau putih seluruhnya karena area ini terlalu sempit ya Bapak Ibu untuk diisi anyaman. Jadi dia bisa langsung dibikin jadi warna hitam saja atau putih saja. Nah, ini karena di sini area yang mengelilinginya itu udah banyak warna putih ya atau efek pakan. Nah, berarti area yang X ini akan saya isi dengan warna hitam aja supaya kontras ya. Kalau hitam saja berarti dia efek Lucy ya. Nah, ini kita klik lagi edit, kita klik fill. Nah, kalau pattern itu kita akan mengisi dia dengan anyaman. Nah, kalau mau mengisi dia dengan warna, langsung saja diklik color ya. Nah, ini langsung diklik paling bawah ya. Ini diklik ya, warna, terus digeser ke kiri bawah sampai mentok di bawah. Terus klik OK. Terus klik OK. Nah, dia langsung berwarna hitam. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini diulang ya Bapak Ibu untuk satu gambar ini ya. Itu tidak boleh sampai ada yang masih berwarna hitam atau putih ya. Jadi tidak boleh ada yang warnanya selain hitam atau putih ya. Semua harus dirapihkan. Nah, ini seperti ini ya. Ini masih harus dirapihkan sampai semuanya menjadi anyaman. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti setelah Bapak Ibu beres ya mengganti seluruh gambar ini menjadi anyaman ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya bahwasannya di beberapa daerah ya, misalkan seperti ini ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya bahwasannya ada piksel-piksel yang bukan hitam atau putih ya. Nah, ada piksel-piksel yang bukan hitam atau putih. Nah, biasanya itu ada di daerah perbatasan warna. Nah, ini ya.
ada perbedaan ya, ada perbatasan-perbatasan warna gitu ya. Nah ini jadi dia bukan hitam atau putih, jadi dia samar aja begini. Nah ini bisa membuat mesin tenun menjadi error ya, atau pada saat mengkonversi ke net grafik menjadi error Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mengganti ya area ini menjadi hitam atau putih. Nah cuman kan capek ya kalau satu gambar besar ini Bapak Ibu harus ganti satu-satu. Nah caranya itu Bapak Ibu bisa di zoom out dulu ya, bisa di zoom out dulu ya. Nah kemudian zoom out sampai secukupnya ya, sampai ya terlihatlah di sini samar-samarnya ada, bagian latarnya juga ada begitu ya. Nah ini Bapak Ibu bisa klik bagian ini ya, klik aja di sini terus diklik Ctrl A ya, diklik Ctrl A. Jadi pilih ini, diklik latarnya sini ya, terus klik Ctrl A ya. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat kalau di Ctrl A dia harus muncul seperti ini Bapak Ibu. Dia harus muncul garis pinggir ya. Nah ini nih, kalau dicermati di bagian pinggir-pinggirnya gambar ini, kalau udah di Ctrl A ya, itu harus sampai seperti ini. Nah ini ada garis titik-titik berjalannya di sepanjang gambar ya, di seluruh gambar ya. Nah ini kalau kita lihat sampai bawah juga ya, ini masih ada nih garis putus-putus berjalannya. Nah ini kita geser ke bawah ya Bapak Ibu ya. Nah ini sampai bawah nih masih ada ya garis putus-putus berjalannya. Nah ini kalau kita geser ke sini juga, nah ini ya garis putus-putus berjalan ini masih ada Bapak Ibu. Nah ini juga sampai atas ya garis putus-putus berjalannya. Nah ini pokoknya dia harus mengitari seluruh gambar kita. Caranya gimana? Saya ulangin lagi kalau masih bingung caranya. Caranya Bapak Ibu klik di bagian tool yang kedua dari atas ya Bapak Ibu. Terus klik sembarang aja ya, dimana misalkan di sini gitu ya. Klik sembarang aja. Terus klik Ctrl A langsung. Nah, itu langsung memilih seluruh area gambar. Paham ya? Ini yang kedua dari atas, diklik sembarang, terus Ctrl A. Nah, ini awalnya tidak ada garis berjalan. Klik ini, kedua dari atas, klik sembarang, Ctrl A. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa klik di sini ya. Ini ada image begitu ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada threshold Bapak Ibu ya. Ini ada threshold. Nah, di sini thresholding ini apa? Thresholding ini adalah sebuah metode dalam pengolahan gambar untuk mengganti bagian yang samar-samar tadi benar-benar menjadi hitam atau putih gitu ya. Jadi dia tidak ada samar-samar. Kalau nggak hitam ya putih. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Sebelum saya klik threshold ya. Sebelum saya klik threshold, di sini banyak pixel yang samar-samar. Nah, setelah saya klik threshold ya, image, adjustment, dan threshold. Nah, gambar samar-samar ini menjadi hilang Bapak Ibu ya. Gambar samar-samar ini menjadi hilang ya. Nah, di sini ada level threshold yang bisa Bapak Ibu pilih ya. Ini nilainya ya, ini ada kotak di sini dari 0 sampai 255. Nah, ini Bapak Ibu bisa eksperimen ya. Kalau 0 itu hasilnya bagaimana? Kalau misalkan 255 hasilnya bagaimana? Nah, ini langsung terlihat ya. Kalau 0 ya dia cenderung untuk menghapus semua gambar pixel yang bersamar-samar menjadi warna putih ya. Nah, kalau misalkan diisi 255, semua pixel yang samar-samar diwarnai hitam. Nah, nanti Bapak Ibu coba-coba area dimana dia, nah ini kan nggak benar-benar hitam semua kan. Kalau 255 ya hitam semua tuh, seperti ada garis tegasnya. Nah, kalau Bapak Ibu tidak menghendaki hal tersebut,
ya nanti dicoba-coba. Nah misalkan 120, oh ini masih banyak nih pengumpulan area-area hitam di sini, berarti dicoba 100, oh masih kurang, dicoba 90, oh masih kurang, misalkan kita coba 50, nah ini juga masih banyak ya, kita coba 20, nah ini mungkin agak lebih bagus ya, 15 atau 10. Nah kita coba segini ya, ini kan jauh lebih baik ya, dia nggak menghapus semuanya tapi masih terlihat garis batasnya. Atau bisa juga kita kasih 25 deh. Nah ini Bapak Ibu bisa bereksperimen ya, dilihat-lihat bagusnya gimana, terus klik OK. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat ya, di sepanjang garis-garis ini ya, yang tadinya banyak garis samar itu jadi hilang ya, piksel-piksel samarnya, piksel-piksel samarnya jadi hilang, menjadi warna hitam atau putih saja. Nah ini Bapak Ibu bisa zoom out ya. Nah bisa zoom out. Nah ini terlihat ya di sini seperti itu. Nah seperti itu ya. Nah ini karena tadi saya lewat ya, tidak dirapihkan dulu, maka nanti kalau tidak dirapihkan dulu menjadi anyaman semuanya, nanti akan ada yang cacat seperti ini. Jadi baiknya sebelum di thresholding seperti tadi, itu bagian-bagian yang masih seperti ini yang warna merah, yang harusnya dijadikan background, itu benar-benar dirapihkan dulu semua jadi anyaman, baru di threshold. Nah kalau belum dirapihin udah di threshold, nanti jadinya gini, jadinya cacat gitu ya. Jadi Bapak Ibu, demikian caranya mengubah anyaman ya, mengubah gambar menjadi desain anyaman Bapak Ibu ya. Nah ini adalah hasil akhirnya begitu ya Bapak Ibu, hasil akhirnya. Nah ini nanti setiap orang harus mengubah gambar yang sudah saya tugaskan untuk cari. Itu berarti ada satu gambar batik dan satu gambar bebas ya, yang harus diubah menjadi bentuk anyaman seperti ini ya. Nanti ini akan dikumpulkan di link Google Classroom. Saya akan berikan linknya ke Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lampirkan file ini di sana ya. Nah kemudian file ini nanti cara nge-save-nya gimana Pak? Nah ini kalau masih ada garis putus-putus kayak gini, dihilangkan dulu aja, caranya masih sama. Jadi klik tools yang kedua dari atas, diklik sembarang, nah ini dia langsung hilang ya garis putus-putus berjalannya. Nah ini Bapak Ibu kalau mau nge-save, tinggal klik file, terus kliknya save as Bapak Ibu ya, klik save as. Nah ini jangan lupa dikasih nama yang berbeda ya, karena kita save as ya, kita tentu nggak mau menghilangkan gambar aslinya. Jadi di sini saya kasih contoh namanya hasil edit 1 ya. Nah untuk gambar ini ya, supaya bisa dimengerti mesin tenun, itu formatnya harus BMP ya, harus BMP. Nah ini jadi jangan lupa dipilih formatnya BMP dan dikasih nama ya, terus tinggal klik save. Nah ini tinggal klik ini depth-nya dipilih 1 bit kalau bisa. Nah ini kalau ini kan nggak bisa ya, jadi dipilih aja 16 bit. Terus kita tinggal klik OK. Nah udah, jadi gambar ini sudah ke save ya. Nah ini kalau kita lihat Bapak Ibu ya, di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwasannya sudah dihasilkan gambar BMP dari hasil desain Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini ya, nah ini kita bisa lihat ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah jadi mungkin seperti itu cara untuk bisa mengubah ya dari sebuah gambar digital menjadi bentuk desain anyaman. Nanti berarti satu orang ada 2 gambar yang dikumpulkan ya. Nanti yang saya nilai adalah kerapihannya ya, jangan sampai ada yang cacat ya, seperti ini kan cacat ya kelihatan. Nah jangan sampai ada yang cacat, dan juga saya nilai kreativitasnya. Nanti semakin bagus gambarnya, semakin saya apresiasi.
Mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk sesi ini. Kalau masih ada yang nggak ngerti, silahkan di play ulang sampai Bapak Ibu ngerti. Kalau masih nggak ngerti, di play ulang lagi sampai ngerti. Kalau masih nggak ngerti, nanti masih boleh nanya ke saya kalau nanti ketemu sama saya di sesi di kelas. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Nanti tugasnya jangan lupa dikerjakan. Terima kasih.